Selamat datang di channel ini, channel Ahmad Tanaka EduTalk 10 menit menginspirasi. Kita akan membahas tentang cara efektif mengajar anak dengan gaya belajar yang berbeda. Setiap anak unik dan sebagai pendidik, orang tua atau mahasiswa pendidikan memahami perbedaan ini adalah kunci untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, secara umum, gaya belajar dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Bayangkan, gaya belajar ini adalah alat musik dalam orkestra yang masing-masing memiliki suara dan cara bermain yang unik. Tetapi ketika digabungkan, mereka bisa menghasilkan harmoni yang indah. Gaya belajar visual. Anak visual belajar lebih baik melalui gambar, melalui diagram dan visual. Mereka seringkali lebih suka membaca buku bergambar atau membuat peta konsep, membuat gambar, membuat skema, dan sebagainya. Auditory. Anak auditory cenderung menyerap informasi lebih baik melalui pendengaran. Mereka mungkin lebih suka mendengarkan cerita atau penjelasan verbal dari guru, dari narator, dari penceramah, dan seterusnya. Gaya belajar kinestetik. Anak kinestetik belajar melalui gerakan dan pengalaman langsung, praktek langsung. Mereka biasanya lebih suka belajar dengan melakukan eksperimen atau bermain peran dan mempraktekkan langsung. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa menerapkan pengetahuan tentang gaya belajar ini ke dalam praktek kelas atau di rumah. Kita akan melihat beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk setiap gaya belajar anak. 1. Gaya belajar visual atau visual learners. Tekniknya, gunakan alat bantu visual seperti peta konsep, siapkan diagram, siapkan video atau gambar-gambar tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan tujuan yang kita maksudkan, konsep apa yang ingin kita tanamkan pada anak-anak kita di rumah atau di kelas. Misalnya, saat mengajar tentang sistem tata surya, guru bisa menggunakan model 3 dimensi, menggunakan benda tiruan untuk memperlihatkan kepada mereka tentang model sistem tata surya. Atau bisa juga menggunakan film animasi. Ya, mengapa seperti ini? Karena visual learners, siswa yang tipenya itu adalah visual, mereka mengandalkan pandangannya, mengandalkan penglihatan mereka sebagai cara yang paling efektif bagi mereka untuk belajar. Nah, contohnya, coba ajak anak kita untuk membuat poster besar tentang planet-planet dengan warna dan gambar yang menarik. Ini akan membantu mereka memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik lagi. Jadi tampilan animasi, tampilan gambar, apalagi disertai dengan warna-warni, kombinasi huruf, dan seterusnya, ini akan sangat efektif sekali bagi siswa dengan tipe atau gaya belajar visual. Untuk siswa yang auditory learners, jadi yang efektif cara belajarnya dengan mengandalkan pendengarannya, teknik yang bisa kita gunakan misalnya adalah kita menggunakan cerita, kita bercerita, membuat narasi, memberikan penjelasan, atau memancing mereka untuk berdiskusi secara kelompok, sehingga mereka bisa saling mengamati, bisa saling mendengarkan penjelasan rekannya, atau bahkan bisa dengan rekaman suara. Misalnya dalam pembelajaran sejarah, guru dapat menceritakan kisah peristiwa penting sambil memutar musik di era tersebut. Atau bisa juga dengan background, karena dengan musik instrumental ya misalnya sebagai musik latar sambil kita menyampaikan materi, itu akan sangat efektif bagi siswa dengan tipe auditory.
Misalnya, contoh prakteknya untuk anak auditori, kita bisa merekam penjelasan materi dan memutarnya kembali saat mereka belajar. Ini membantu mereka bisa mengulangi informasi dan memperkuat pemahaman mereka. Jadi rekaman suara kita mungkin bisa kita kirimkan melalui grup WhatsApp orang tua atau grup WhatsApp siswa kita di kelas ini, dan dianjurkan mereka untuk mengulangi lagi. Nah, atau juga uh, mendengarkan audio atau rekaman dari narasumber lain tentang menyangkut materi yang sama yang dijelaskan oleh guru. Yang ketiga adalah kinesthetic learners atau gaya belajar bagi siswa yang mengandalkan cara bergerak. Jadi tekniknya kita libatkan anak dalam aktivitas fisik atau praktik langsung, misalnya dalam pembelajaran matematika, anak-anak bisa kita ajak bermain game yang melibatkan perhitungan fisik. Benda-benda tertentu yang dihitung dan seterusnya, tapi sambil melakukan gerakan-gerakan tertentu. Contohnya, kita buat permainan matematika di luar ruangan di mana mereka bisa melompat dari satu angka ke angka lain, ini untuk kelas rendah misalnya, atau untuk anak PAUD, untuk menyelesaikan masalah matematika. Ini membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan serta interaktif. Seringkali anak-anak kita tidak hanya memiliki satu gaya belajar. Jadi disclaimer, kita sampaikan bahwa tidak berarti siswa yang visual itu tidak berarti mereka tidak memiliki gaya belajar auditori dan kinestetik. Ya, demikian juga sebaliknya. Nah, tentu setiap anak unik dan boleh jadi seorang anak memiliki dua gaya belajar yang sama besarnya, yang sama tipenya. Ya, jadi di saat yang sama dia kinestetik tapi juga visual. Uh, Mereka mungkin bisa memiliki kombinasi dari beberapa gaya belajar. Nah, ini harus kita pahami. Sebagai guru atau orang tua, tantangan ini adalah tantangan bagi kita menciptakan lingkungan belajar yang kaya dan beragam yang dapat memenuhi kebutuhan semua siswa kita di kelas. Nah, demikian juga harus kita pahami bahwa tidak berarti bahwa dengan visual itu, dengan metode mengajarnya, tidak berarti itu satu-satunya cara yang paling efektif. Nah, tentu bagi dia adalah mungkin efektif, tapi ketika kita mengajarkan siswa secara klasikal, maka dibutuhkan kombinasi antar ketiga teknik mengajar ini. Mengapa seperti itu? Agar siswa kita terfasilitasi semuanya di dalam kelas. Jadi ini adalah salah satu varian pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan gaya belajar siswa kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai guru dan orang tua? Pertama, kita bisa melakukan asesmen diagnostik. Jadi untuk memahami betul, untuk mengetahui gaya belajar anak kita, maka di awal-awal tahun pembelajaran atau di awal semester kita lakukan asesmen diagnostik. Bagaimana jika pembelajaran sudah berlangsung? Tidak apa-apa. Kalau memang sebelumnya belum dilakukan, maka bisa kita lakukan di tengah-tengah waktu durasi pembelajaran dalam satu semester atau satu tahun. Nah, kita identifikasi dengan menggunakan instrumen yang valid atau pertimbangan dari ahli untuk melihat gaya belajarnya. Ada alat deteksi, tentu kita sesuaikan, karena jikapun kita mendapati instrumennya, belum tentu cocok pada usia tertentu atau kelas tertentu. Karena itu, setelah mencari dan menemukan instrumen untuk melakukan diagnostik terhadap gaya belajar peserta didik kita, juga harus disesuaikan dengan jenjangnya dan usianya, agar benar-benar instrumen tersebut mampu mengungkapkan dan menginformasikan kepada kita gaya belajar yang sesungguhnya. Nah, dengan modal identifikasi secara klasikal, secara kelas, maka kita sudah bisa memetakan siapa siswa mana saja yang memiliki gaya belajar visual, siswa mana saja yang memiliki gaya belajar auditori, dan siswa mana saja yang memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, dengan demikian
maka kita bisa memvariasikan cara mengajar kita, baik secara individu dengan menyesuaikan materi dan alat asesmen kita, termasuk alat-alat pembelajaran yang bisa kita siapkan, sehingga benar-benar bisa sesuai dengan gaya belajar peserta didik kita, baik secara individual maupun secara klasikal. Sebagai penutup, dengan memahami dan menerapkan gaya belajar yang berbeda, kita bisa membantu setiap anak untuk meraih potensi maksimal mereka. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan dan mengamati kebutuhan belajar anak kita. Pelajari dengan baik-baik melalui pengamatan atau bahkan dengan instrumen yang bisa kita lakukan. Karena pada akhirnya keberhasilan mereka adalah hasil dari bimbingan dan perhatian kita. Jangan lupa bahwa setiap anak itu berbeda, setiap anak unik, sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan rencana Tuhan. Tugas kita adalah memfasilitasi. Terima kasih. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.